Ya, shalom kawan yang kasih Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini bersatu hati Tuhan untuk menaikkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang buka hati kami, dan setiap kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Dan boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan, juga boleh berbuah Tuhan hingga berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, pada sore hari ini judul renungan yang mau aku bagiin adalah dua respon yang berbeda. Nah, mari kita mau buka Alkitab kita di Markus 2. Markus 2 ayat yang ke-13 sampai 15. Markus 2 ayat 13 sampai ayat 15. Ya, saya bacakan, teman-teman nyimak ya. Di situ judul perikopnya adalah Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai Danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian, ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Ya. Terus kita juga buka di Matius 9 ayat 9 sampai 10. Matius 9 ayat 9 sampai 10. Di situ judul perikopnya Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ya, di sini kita mau belajar. Respon yang pertama itu adalah kita dapat belajar dari Tuhan Yesus itu sendiri. Dimana ketika Tuhan itu ada di tengah-tengah orang berdosa, ketika dia berada di tengah-tengah para pemungut cukai, di situ respon Tuhan adalah yang pertama, dia lewat di situ, dia melihat Matius. Matius itu disebut juga Lewi. Jadi kayak kalau Simon itu disebut juga Petrus gitu. Nah, di situ ditulis bahwa Yesus melihat seorang yang bernama Matius atau disebut juga dengan Lewi. Dan itu apa ya? Aku percaya bahwa pada pandangan pertama Tuhan Yesus lihat Matius ini gitu kan, Tuhan Yesus sudah mengetahui dalam hatinya Lewi bahwa Lewi ini adalah orang yang baik gitu kan. Dia punya hati yang haus akan Tuhan gitu, dan kerinduan akan Allah itu sangat besar dalam kehidupannya. Dan yang kedua, itu responnya Tuhan adalah di mana dia itu memanggil Matius itu dan meminta dia untuk ikut gitu kan, ikut kepadaku gitu. Nah, maka saat itu juga berdirilah Lewi lalu mengikuti Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa Matius ini juga salah satu murid yang dipilih Tuhan. Dan sejak awal kebangkitan Yesus, Matius ini tidak henti-hentinya untuk mewartakan Injil Kerajaan Surga. Ya, sekalipun dia ada di tengah-tengah orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan ya, tapi
dia juga pergi ke Makedonia, Syria, dan Persia untuk terus mewartakan Injil Kerajaan Surga. Sampai pada akhirnya di Persia dikatakan bahwa Matius mengalami kematian sebagai martir Kristus. Ya, martir Kristus itu sendiri adalah seorang yang berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu untuk respon yang kedua, kita bisa lihat di Markus 2 ayat 15 sampai 16. Markus 2 ayat 15 sampai 16. Di situ dikatakan, kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa dia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Di situ dikatakan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat itu di kitab Lukas juga kita bisa baca. Di situ dikatakan kalau orang Farisi ini itu bersungut-sungut gitu loh. Mereka bilang, kenapa kok Tuhan itu beserta dengan murid-muridnya Tuhan bareng-bareng gitu loh, makan bersama dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Nah, di sini menunjukkan bahwa golongan Farisi dan ahli Taurat ini sangat anti kepada yang namanya orang berdosa dan pemungut cukai. Ya, mereka ini merasa bahwa ya kehidupannya mereka itu lebih baik gitu kan. Dan mereka benar-benar menjauhi dan tidak mau bergaul dengan orang-orang yang berdosa ataupun pemungut cukai. Nah, di sini kita mau meneladani yang mana nih gitu kan, meneladani responnya Tuhan, di mana sekalipun di sekelilingnya itu adalah orang-orang yang berdosa, tapi Tuhan masih tetap ada di sana gitu loh, bersama-sama dengan mereka. Atau kita meneladani para ahli Taurat dari golongan Farisi gitu kan. Nah, jawabannya kita jawab dari kita masing-masing aja. Nah, sama seperti halnya kita saat ini gitu kan. Kita saat ini pun juga dikelilingi dengan orang-orang yang berdosa gitu. Bahkan diri kita sendiri pun juga salah satu orang yang berdosa. Sekalipun Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, tebus dosa kita anak-anaknya, tapi bukan berarti kita nggak berjuang gitu untuk tetap hidup dalam jalannya Tuhan. Kita masih harus terus berjuang dalam melawan kedagingan kita, gitu kan, melawan nafsu kita, sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan Tuhan kenal kita gitu, dan Tuhan bilang, oh ya kamu anakku gitu kan, kamu udah lakukan tugasmu dengan baik gitu. Nah, terus yang jadi pertanyaannya adalah apa tugas kita gitu kan? Nah, kita buka di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ya, di situ dituliskan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, di sini jelas ya teman-teman gitu kalau di situ Tuhan kasih tugas buat murid-muridnya untuk menjadikan bangsa itu muridnya Tuhan gitu kan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa tugas itu juga jadi beban buat kita gitu, karena kita anak-anaknya Tuhan. Lalu gimana caranya untuk kita bisa melakukan ini gitu kan? Ya itu tadi gitu, cara sederhananya ya kita telah dari respon Tuhan Yesus
saat Tuhan Yesus ada bersama orang-orang berdosa, Tuhan tetap tinggal bersama mereka. Sekalipun mereka berdosa, Tuhan tetap terima mereka. Bahkan Tuhan justru mencari mereka yang berdosa dan yang terhilang agar mereka bisa bertobat dan diselamatkan. Ayatnya itu ada di Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Di situ dikatakan, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, di sini kita juga jangan takut, karena untuk melakukan itu semua kita menerima kuasa dari Roh Kudus, gitu kan, yang turun ke atas kita, dan kita akan menjadi saksinya Tuhan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, gitu. Nah, sekarang aku minta tolong ke atasnya dibagiin. Ya kita mau praktek ya teman-teman. Kita mau memulai hal yang paling sederhana. Ya, jadi itu nanti dibagiin kertas kecil. Nanti teman-teman bisa tulis nama. Itu minimal 5 nama. 5 nama. Di situ terserah kalian mau nulis nama anggota keluarga kalian atau anak-anak youth atau teman-teman kalian, di mana di situ jadi beban kalian untuk doain mereka, dan di situ jadi beban kalian untuk oh ya ini aku ibu banget, dia dijamah Tuhan lebih lagi dan dia boleh ngalamin Tuhan lebih lagi. Nah itu ditulis setiap nama-namanya, minimal 5 namanya. Bolehnya? Ya boleh ditulis. Ya, jadi sekalipun saat ini orang tersebut sudah Kristen mungkin ya, atau mungkin dia rajin bergereja, atau mungkin ya mereka sudah pelayanan mungkin gitu kan, entah atau mungkin mereka beragama seperti kita, mungkin non Kristen atau apapun itu gak masalah gitu ya. Nah itu nanti setelah ibadah boleh dikumpulin ke aku. Ya. Nah di sini yang jadi tugas kita adalah dimana kita apal ya, kalau udah nulis apal ya. Nah itu kita mau doain mereka itu setiap hari, dan nanti kertasnya itu kan dikumpulin ke aku. Nah itu nanti aku juga dukung bantu doa juga setiap hari. Itu nanti aku mau masukin ke toples, dan nanti aku mau ikut doain juga gitu. Nah di sini yang mau aku bagiin itu, dan di saat kita mau apa ya, kita mau sama seperti Tuhan gitu ya, kita nggak memilih kita mau berteman sama siapa, tapi dimanapun Tuhan tempatin kita boleh jadi terangnya Tuhan, kita boleh jadi garamnya Tuhan. Ya karena kita tahu ya, satu jiwa yang diselamatkan itu malaikat di surga bersorak-sorak gitu kan. Jadi kalau memang dimanapun kita berada, bertemanlah dengan semua orang gitu ya, apapun latar belakang mereka gitu, apapun pergumulan mereka gitu. Karena siapa tahu Tuhan taruh satu jiwa di sana untuk kamu dukung dan bahkan berproses sama-sama kamu gitu. Dan kita bisa diselamatkan bersama-sama gitu. Ya, di situ kita juga tetap harus andalin Tuhan, karena
tanpa Tuhan juga kita nggak pernah bisa apa-apa ya, karena semuanya juga ada dalam kendalinya Tuhan. Ya itu teman-teman yang mau aku bagiin. Mungkin ini singkat ya, tapi itu sangat apa ya, bermakna buat aku, karena ya ini sedikit kesaksian. Ya jadi aku punya teman gitu ya. Aku punya teman, dia dulunya Muslim. Aku nggak tahu kenapa sih. Aku nggak tahu kenapa dia itu mau buat ke gereja gitu kan. Padahal juga awalnya itu aku nggak maksa dia buat ke gereja gitu. Tetapi dia itu secara tiba-tiba menghampiri aku. Dia bilang, "Nih, aku mau ikut dia ke gereja gitu." Dan di situ aku kaget gitu ya, loh, dia agamanya itu Muslim gitu, kenapa kok dia mau ikut ke gereja gitu kan. Nah di situ aku tetap takut ya, karena kan dia punya keluarga, dia punya orang tua gitu kan. Nanti takutnya aku juga disalahin gitu, maksa anak orang buat pindah agama gitu kan. Nah di situ berjalannya waktu, dia terus ke gereja, dia terus ke sini gitu ya, sampai pada satu hari dia mau dibaptis, dia percaya Tuhan gitu. Di situ satu hal yang aku pelajari adalah Tuhan Yesus itu mendatangkan jiwa itu dimanapun gitu. Kita nggak bisa batasi itu, dan kita nggak bisa buat apa ya, mengira-ngira oh aku bisa ada jiwa ini di sini atau gimana gitu kan. Tapi ya itu tadi, Tuhan mendatangkan banyak jiwa dimanapun kita berada gitu. Tapi yang penting satu, respon kita itu adalah kita terbuka sama mereka gitu. Kita nggak mau mengundang mereka itu siapa gitu, tapi kita punya kasihnya Tuhan di situ kan, buat mereka itu merasa nyaman, buat mereka itu merasa oh iya nih, aku nemuin kasih sejati yang aku nggak pernah dapat atau rasain bahkan di keluarga mereka. Ya, itu sih gitu kan. Dan di situ membuat aku lebih terbuka matanya gitu untuk oh iya Tuhan gitu. Aku percayalah bahwa siapapun Tuhan bisa kirimkan itu gitu. Asalkan kita peka gitu, kita bisa apa ya, mesti ngerasain. Terkadang kan kita kalau ketemu orang gitu kan, atau kita mungkin ketemu teman-teman youth kita gitu kan, terkadang di saat kita ketemu sama mereka mungkin kita terasa biasa aja gitu. Tapi ada satu waktu di mana dalam hati kita tuh kayak yang bilang, ih kok aku pengen doain dia gitu. Nah di situ gitu, itu juga akan muncul di saat Tuhan mungkin mengirimkan satu orang atau beberapa orang dimanapun kamu berada. Di situ pasti kamu juga akan merasain, ih kok aku mau memberkati dia gitu. Dan mungkin kalau memang Tuhan mau menjaga hidupnya lebih lagi, mungkin bisa juga gitu, dia bisa percaya sama Tuhan gitu. Ya itu teman-teman yang mau aku bagiin. Ya, mari kita menutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Bapak, kami bersyukur kami boleh berkumpul bersama Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu di mana banyak orang Tuhan boleh diselamatkan. Kami juga rindu Tuhan di mana anak-anak youth Tuhan yang mungkin dulu pernah ada dan mungkin saat ini mereka ada dalam kesibukan mereka masing-masing. Tuhan, kami rindu, kami bersatu hati, kami berdoa untuk mereka. Tuhan, dan tangan-tangan mereka Tuhan, agar mereka selalu ada dalam jangkauannya Tuhan, mereka selalu ada dalam kendalinya Tuhan. Dan apapun Tuhan di sisi pergumulan mereka, jangan pernah lepaskan mereka Tuhan, dan
biarlah mereka juga tetap selalu memegang erat Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang juga tambah-tambahkan kasih untuk setiap kami anak-anak Tuhan yang masih setia Tuhan di tempat ini, masih terus berjuang Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami terus Tuhan lebih lagi mengasihi Tuhan, terus lebih lagi Tuhan untuk melakukan apa Tuhan yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami, dalam pelayanan kami maupun dalam kehidupan kami Bapak. Kami mau berdampak Tuhan, kami mau jadi dekat, dan kami juga mau dipakai Tuhan secara luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau membatasi Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang selalu pimpin dan sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan permohonan kami Tuhan. Haleluya.